welcome back to my YouTube. Balik lagi sama aku dan Siti. Jadi di video kali ini, karena banyak banget adik kelasku yang tanya di Instagram, Kak kan Poltekkes ya? Kak, cara masuk Poltekkes itu gimana sih? Kak, di Poltekkes itu ada jalur apa aja? Rata-rata isinya kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa adik kelas yang ingin dan melanjutkan pendidikannya di Poltekkes. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik kelasku itu, aku ingin bikin tutorial cara masuk Poltekkes di tahun 2020. Tapi, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa subscribe. Oke, jadi yang pertama, sebelum masuk ke videonya, aku akan jelasin secara singkat apa itu Poltekkes. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu Poltekkes itu apa. Nah, Poltekkes itu atau kepanjangan dari Politeknik Kesehatan adalah sebuah institusi pendidikan tenaga profesional di bidang kesehatan dan langsung di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi, kalau ada yang tanya, Poltekkes itu negeri atau swasta? Jawabannya negeri. Nah, di Indonesia sendiri ada 38 Poltekkes yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya ada Poltekkes Medan, Poltekkes Aceh, Poltekkes Padang, Poltekkes Jakarta, Banten, Bandung, Malang, Yogyakarta, Sorong, dan lain-lainnya, sampai 38 Poltekkes. Banyak kan? Nah, buat kalian yang ingin masuk Poltekkes, jangan khawatir karena Poltekkes tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kalau ditanya lewat jalur apa aja sih, Kak? Nah, jalur di Poltekkes itu ada 2 jalur. Yang pertama itu jalur rapot atau jalur PMDP. Nah, yang kedua jalur tulis atau yang dulu pas zaman aku namanya Sipenmaru. Tapi udah 3 tahun ini namanya itu berubah jadi Simama. Nah, apa sih bedanya Sipenmaru dan Simama? Aku akan coba jelasin sedikit. Kalau Sipenmaru itu tes tertulis yang dilakukan sesuai dengan Poltekkesnya masing-masing. Nah, kalau yang Simama ini tes tertulis yang dilakukan serentak di seluruh Poltekkes Indonesia. Jadi tesnya itu barengan seluruh Poltekkes yang ada di Indonesia. Oke, daripada penasaran gimana sih cara daftarnya? Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kita harus minum Yakult. Nah, siapa sih yang nggak tahu slogannya Yakult? Cinta Yesusmu, minum Yakult tiap hari. Nah, Yakult ini salah satu favorit aku. Oke, kita langsung aja masuk videonya. Bye-bye! Yang pertama itu, kalian harus masuk ke portal Simama Poltekkes Kemenkes. Nah, di sini ada 3 sub informasi lengkap buat akun dan sudah punya akun. Nah, yang pertama itu, kalian harus baca informasi lengkap. Kenapa? Karena mungkin ada informasi-informasi terkait tentang panduan atau jadwal-jadwal dari Simama Poltekkes Kemenkes 2020 ini. Nah, kan benar. Di sini yang pertama ada alur pendaftaran. Nah, alur pendaftarannya sendiri yang pertama itu buat akun, lalu login, terus pilih kampus atau prodi. Selanjutnya, cetak tagihan pembayaran, bayar ke bank, isi biodata, unggah foto, review biodata, dan cetak kartu ujiannya. Nah, selanjutnya ada jadwal penting nih. Nah, kayaknya itu tadinya registrasinya itu atau pendaftarannya itu dibuka sampai tanggal 14 April ini. Tapi karena negeri kita lagi ada wabah COVID-19, jadi untuk pendaftarannya itu diperpanjang. Jadi buat kalian yang ingin masuk Poltekkes, masih ada waktu sebulan lagi. Nah, pendaftarannya ini dimulai dari tanggal 14 Februari 2020 sampai 15 Mei 2020. Untuk ujiannya sendiri itu tanggal 4 Juni 2020.
Catat ya. Nah, untuk pengumumannya itu tanggal 12 Juni. Terus ada uji kesehatan tanggal 13 Juni sampai 16 Juni 2020. Untuk pelaksanaan ujian kesehatan tanggal 17 Juni sampai tanggal 20 Juni 2020. Dan pengumuman pengumuman kelulusan itu tanggal 22 Juni 2020. Untuk registrasi atau pendaftaran ulang itu baru ditetapkan oleh setiap poltekkesnya. Nah, dia itu ada syarat pendaftaran. Nah, kalau persyaratan secara umum itu warga negara Indonesia dan lulusan SMA, MA, SMU paket C semua jurusan bisa mendaftar Poltekkes Kemenkes 2020. Nah, ada persyaratan khusus untuk lulusan yang SMK. Untuk masuk ke Poltekkes ini mungkin ada beberapa jurusan yang boleh masuk ke Poltekkes, kayak jurusan kesehatan. Nah, itu bisa kalian baca informasinya di sini. Nih, ada contohnya. Kayak jurusan radiologi itu yang boleh mendaftar itu lulusan SMK Teknik Elektro, Teknik Listrik, dan SMK Komputer. Kalau fisioterapi, SMK jurusan kesehatan. Terus ada nih analisis farmasi dan kesehatan. Nah, itu contohnya lulusan SMK Kesehatan dan SMK Farmasi. Dan lain-lainnya bisa dilihat di bawah. Nah, di sini juga ada nih daftar program studinya dari seluruh Poltekkes yang ada di Indonesia. Di Poltekkes Aceh, contohnya ya, di Poltekkes Aceh ada D3 Farmasi, D3 Gizi, D3 Kebidanan, ada D3 Keperawatan. Terus di Poltekkes Medan ada D3 Gizi, ada D3 Keperawatan juga, D3 Kesehatan Lingkungan, di Padang, di Riau, di Jambi. Nah, itu semuanya bisa dilihat di web Simama Poltekkes 2020 sampai Poltekkes yang ada di Sorong, jurusan program studi Poltekkes Kemenkes Sorong. Nah, untuk materi apa yang diujiankan? Nah, dia itu ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan IPA. IPA-nya ini ada fisika, kimia, sama biologi. Kalau ditanya, jadi jumlahnya berapa soal, Kak? Nah, total soalnya itu ada 100 soal. Untuk matematika sendiri 30 soal, bahasa Inggris 30 soal, IPA-nya juga 30 soal, dan bahasa Indonesianya 10 soal. Nah, kalian yang serius ingin masuk ke Poltekkes, bisa kalian mendalami materi-materi tersebut. Aku yakin banyak kok soal-soal di Google, itu bisa dicari aja buat belajar ya, bukan kisi-kisi. Jadi itu bisa dijadiin kalian bahan belajar. Nah, untuk biaya pendaftarannya ini sebesar Rp125.000. Nah, pembayarannya itu dilakukan via bank. Jadi kalian kayak transfer gitu ke bank. Oke. Selanjutnya, kalau kalian udah membaca di informasi, kalian sekarang membuat akun. Nah, aku akan kasih contoh. Nah, kalian udah nih membaca informasi lengkapnya. Sekarang yang harus kalian lakukan adalah membuat akun. Kalian klik buat akun di sini. Terus, kalau udah kalian klik, nah di sini nanti akan halaman selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, kalian harus isi nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan email kalian. Nah, terus kalian pilih lanjut kalau semuanya itu udah benar. Yang selanjutnya,
itu ada alamat rumah kalian, terus provinsi kalian tinggal, kecamatan, kota, atau kabupaten, dan kelurahannya. Kalau semuanya udah sesuai, kalian klik lanjut. Nah, ini di halaman selanjutnya ada untuk pembuatan nama akun dan kata sandinya. Nah, kalian bisa yang gampang diinget aja nama akunnya dan kata sandinya. Kalau udah, nanti di sini ada pertanyaan keamanan gitu. Kayak meyakinkan atau menegaskan kalau kalian itu bukan robot. Kalau udah, kalian klik kirim. Nah, loading, berarti tahap 1 udah selesai. Selanjutnya, karena kalian udah bikin akun kan, jadi kalian klik masuk. Setelah itu, kalian masukin deh nama pengguna dan kata sandinya. Terus kalau udah benar semuanya, klik masuk. Nanti akan muncul halaman proses pendaftaran. Nah, ini diklik. Ini yang membedakan waktu aku tes si Penmaru dan ini yang si Mama. Waktu si Penmaru itu, kita boleh memilih 1 Poltekkes dan 2 program studi. Waktu itu aku pilihannya nurse yang pertama, yang kedua D3 TLM. Nah, alhamdulillah aku keterima di D3 TLM. Dan semoga kalian bisa mewujudkan impian kalian masuk ke Poltekkes yang kalian inginkan. Aku bantu doa dari sini. Semangat pokoknya, jangan lupa sebelum tes semuanya harus dipersiapkan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke? Untuk selanjutnya, ini adalah pilih program studi. Nah, kalau yang si Mama ini, kita bisa pilih 3 lokasi Poltekkes. 2 pun juga bisa, tapi yang tidak boleh itu 1 Poltekkes. Nah, ini ada contoh. Untuk lokasi yang pertama, kita pilih Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 dengan jurusan Sarjana Terapan Gizi dan Dietika. Untuk yang di lokasi 2-nya, kita pilih Poltekkes Kemenkes Aceh dengan jurusan D3 Gizi. Nah, untuk lokasi ketiganya kita tidak wajib untuk mengisikan, tapi yang wajib itu 2 dan tidak boleh 1 ya. Itu yang harus diingat. Kalau udah nih, simpan pilihan program studi. Oke, selanjutnya itu adalah pilih lokasi ujian. Nah, kalian pilih deh, kalian mau lokasi ujiannya di mana. Nah, ini contoh di Poltekkes Jakarta 2. Nah, Poltekkes Jakarta 2 itu kabupatennya apa? Pilih deh, Kota Jakarta Selatan. Kalau udah, kita klik simpan lokasi ujian. Nah, setelah itu ada cetak tagihan pembayaran. Nah, habis itu kita klik cetak. Setelah itu nanti ada informasi nih untuk pembayaran via teller ke bank. Ini nomor tagihannya. Ini contoh ya. Kalau udah nanti tagihannya itu akan masuk di email kalian yang tadi kalian daftarkan. Nah, kalau kalian sudah membayar uang pendaftarannya, kalian login kembali untuk melengkapi biodata. Nah, yang pertama ada data pribadi, kalian isi identitas diri kalian, terus dipastikan semuanya itu benar, jangan sampai ada kesalahan. Ini kayak ada nama, jenis kelamin, jenis identitasnya apa, nah terus nomor identitasnya, ada nomor induk siswa nasional atau NISN, tinggi badan kalian, berat badan, alamat, provinsi, kabupaten atau kotanya, kecamatan, dan kelurahan. Selanjutnya ada data diri orang tua kalian. Nah, kalian isi data diri ayah kalian dan data diri ibu kandung. Selanjutnya ada data sekolah. Jadi asal SMA kalian itu di mana. Nah, kalian isi nama sekolahnya. Sekolah kalian apa? Ini contoh nama sekolahnya Sekolah Ceria. Terus alamatnya, terus ada NPSN, terus provinsinya di mana, jenis sekolahannya SMA atau SMK atau MA. Terus kalian tuh dari jurusan apa? IPS atau dari jurusan MK apa? Nah, kalau udah, kalian klik simpan. Nah, selanjutnya adalah tahap untuk mengunggah foto kalian. Klik yang warna merah sebelah kanan. Ada lanjutkan ke tahap unggah foto. Kalian klik, kalian pilih filenya. Kalau misalnya kalian udah upload fotonya, klik simpan. Habis itu, pastikan lagi untuk biodatanya dari data diri kalian, orang tua, sampai sekolah. Itu dipastikan semuanya harus benar. Ketika semuanya sudah benar, kalian checklist di sini ada kayak kotak kecil, nah itu kalian checklist. Tapi kalau misalnya ada data yang salah, kalian masih bisa untuk merubahnya. Misalnya itu ada kesalahan di
data orang tua. Nah, kalian klik data orang tua. Kalau semuanya udah benar, kalian pilih yang kirim data. Nah, setelah itu semuanya udah diisi dengan benar, kalian cetak kartu ujian kalian. Nah, kalau udah kalian cetak, persiapkan untuk belajar. Dan jangan lupa tanggal tesnya itu tanggal berapa. Pokoknya persiapkan semuanya dengan baik agar hasilnya juga baik. Sukses buat kalian, pokoknya semangat terus dan semoga bisa bertemu di Poltekkes. Bye-bye. Terima kasih yang udah nonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. See you.